Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator untuk waktu yang diberikan kepada kami. Dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Budi Yuli selaku Ketua ASM yang memberi kesempatan kepada saya untuk berperan aktif di dalam DIES Fakultas Kedokteran FKKMK UGM. Di siang hari ini saya akan melanjutkan mimpi. Mimpi ini sebetulnya sudah kita mulai tahun 2017, tapi juga belum terlaksana dengan baik. Tapi mudah-mudahan di siang hari ini nanti kita sudah bisa mendeklarkan untuk kita aplikasikan. Jadi, karena saya sebagai seorang klinikas dan kebetulan juga background-nya itu mendalami di dalam coronary intervensi, maka kami berpikir kita akan membuat jejaring pelayanan untuk penyelamatan akut miokard infarct di Yogyakarta. Slide. Sebagai latar belakang adalah Jogja ini sebagai suatu daerah segala bentuk kegiatan aktivitas manusia, destinasi pendidikan, kemudian wisata, budaya, bahkan pemerintahan. Tapi pertanyaan yang mendasar dari saya adalah, aman nggak daerah kita ini untuk seseorang yang terkena serangan jantung akut? Ada cerita mungkin 1-2 tahun yang lalu seorang mahasiswa S3 sedang praktikum di Fakultas Teknik. Dia berdua. Beliau ini adalah dosen dari Sulawesi. Teman yang satunya bilang, "Mas, aku tak mulai sih ya, saya tak pulang dulu." Jangan, tunggu sebentar, temani saya. Benar, temannya itu nggak jadi pulang, menemani. Apa yang terjadi? Teman yang masih bekerja di laboratorium Fakultas Teknik itu kolaps, heart attack. Alhamdulillah masih ada temannya tuh ditolong, betul-betul kolaps, cardiac arrest. Ya alhamdulillah bisa menolong. Akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Sarjito. Kemudian kita tolong dan pasien bisa pulang melanjutkan studi S3 dan saya mendapat kabar dia sudah mengajar lagi di universitas di Sulawesi sana. Apabila ini terjadi di daerah yang jauh, di Jogja saja, apa yang terjadi pada pasien tersebut? Padahal modalnya sudah banyak sekali. Sudah dibiayai untuk sekolah S3, universitasnya sudah menunggu, dan bahkan kalau tidak tertolong, ya biayanya banyak sekali. Slide. Ini saya melanjutkan mimpinya Dr. Putrika. Ya. Jadi sebetulnya, kalau pasien heart attack itu kita sudah punya standar bahwa di dalam 10 menit itu sudah harus didiagnosis. Kemudian setelah didiagnosis dalam 10 menit, kita punya pilihan. Pasien itu akan dilakukan pengobatan dengan fibrinolitik atau dengan dilakukan intervensi koroner perkutan. Ini tinggal kita bisa mengakses dalam berapa menit. Kalau bisa mengakses kurang dari 120 menit, memang strateginya adalah intervensi koroner perkutan. Tapi kalau lebih dari 120 menit, itu ada dilakukan fibrinolitik. Dan kalau melakukan suatu strategi waktu, ini adalah di dalam waktu 10 menit harus terdiagnosis, dalam waktu kurang dari 90 menit, dalam kurang dari waktu 30 menit sebetulnya, ini sudah harus dilakukan fibrinolitik. Tapi kalau kita pilih hanya dilakukan PCI atau pemasangan stent, itu dalam waktu kurang dari 90 menit atau 120 menit. Ya, saya punya contoh kasus. Seseorang sedang bekerja di sawah jam 8 pagi, dia mengalami nyeri dada khas infak. Kemudian datang di fasilitas kesehatan pertama, dilakukan pemeriksaan ECG. Saya kira semua dokter jantung sepakat bahwa ini adalah EKG khas untuk infak miokard akut. Tetapi apa yang terjadi? Di vaskes pertama, dengan onset sekitar 4 jam, pasien tidak dilakukan fibrinolitik. Padahal ini ideal sekali untuk dilakukan fibrinolitik. Apakah dokternya tidak yakin untuk membaca ECG? Jadi dokter Putrika kayaknya sudah menjawab. Apakah obat di situ tidak ada fibrinolitik? Di vaskes pertama memang tidak ada obat fibrinolitik. Kemudian pasien dirujuk ke vaskes kedua. Di vaskes kedua dia onsetnya sudah 7 jam. Di EKG juga sebetulnya masih indikasi dilakukan fibrinolitik. Tetapi apa yang terjadi? Pasien tidak dilakukan suatu tindakan, bahkan pasien dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, ini padahal onsetnya sudah 7 jam. Sampai di Rumah Sakit Sarjito, dia onsetnya sudah 10 jam 45 menit. ECG-nya sudah berubah. Dilakukan fibrinolitik, kita mikir,
Outcome-nya bagus enggak ya? Akhirnya pilihannya adalah intervensi koroner perkutang. Akan tetapi karena ini terjadi pada jam maghrib, Isya, sekitar maghrib Isya, timnya sudah pulang. Akhirnya timnya dipanggil jam 7 malam dan jam 21, coba ini diklik, jam 21 malam baru kita berhasil mengidentifikasi koroner mana yang tersumbat, kita baru bisa melakukan revaskularisasi. Saya tidak akan cerita bagaimana proses PCA, tetapi adalah bagaimana outcome pasien ini. Pasien mengalami heart attack jam 8. Sudah ketemu seorang pelayan kesehatan first medical contact di sini dalam waktu 4 jam. Dia jarak tempuh dari rumah ke tempat pelayan kesehatannya mungkin 2-3 km. Kemudian dirujuk 3-4 km, tapi juga tidak ada suatu prosedur yang berarti. Dan bahkan dirujuk ke Rumah Sakit Sarjito, dari rumah ke Rumah Sakit Sarjito kurang lebih sekitar 40 km. Tetapi waktu yang diperlukan untuk dilakukan revaskularisasi adalah 13 jam. Jadi waktu iskemiknya 13 jam. Kalau naik mobil dari Jakarta sudah sampai Banyuwangi lewat jalan tol. Artinya apa? Keluaran pasien klinis ini adalah akan jelek. Meskipun saya bisa melakukan revaskularisasi, pasang stent, alirannya baik. Tidak menjamin outcome-nya baik. Kenapa? Karena angka kematian di rumah sakit masih tinggi. Angka kematian pasca perawatan di rumah sakit juga masih tinggi. Angka rawat inap kembali juga tinggi, bahkan kualitas hidup pasien mungkin kurang baik. Masalahnya di lapangan apa misalnya? Pertanyaannya adalah, apakah dokter di vaskes pertama itu tidak yakin di dalam menganalisis ECG? Bisa saja. Tidak semua fasilitas kesehatan tersedia obat fibrinolitik. Tidak semua rumah sakit berani melakukan atau kapabel sebagai rumah sakit yang primary PCA. Dan yang lebih penting adalah tidak ada ruang konsultasi antar dokter, antar rumah sakit. Dan tidak ada koordinasi antar rumah sakit yang mampu dan siap melakukan revaskularisasi setiap saat. Masalah-masalah ini menyebabkan waktu iskemi pasien infak miokard akut di Yogyakarta menjadi memanjang. Slide. Sehingga, slide berikutnya, kami melakukan suatu aplikasi penerapan teknologi informasi untuk memperpendek waktu iskemi pada pasien infak miokard akut di wilayah Yogyakarta. Slide berikutnya. Ya. Jadi kalau secara garis besar, pelayanan rumah sakit di Indonesia ini atau khususnya di Yogyakarta ini kita bisa bagi menjadi vaskes yang bersifat sebagai spoke, dia hanya bicara saja, dia hanya mempunyai rekaman mesin EKG dan pasti punya telepon genggam seperti yang sampai Dr. Putri tadi. Kemudian rumah sakit yang kita sebut sebagai hub, dia mempunyai obat fibrinolitik. Dokternya pasti punya telepon genggam. Dan kita lihat banyak ambulan, sekarang ambulan tidak harus ambulannya pemerintah, ambulan swasta banyak. Dan saya kira PCS Center kalau di Yogyakarta mungkin baru Rumah Sakit Sarjito, karena memang ada syaratnya. PCS Center itu adalah mempunyai 2 cath lab, kamar cath lab, kemudian caseload-nya lebih dari 400 per tahun per rumah sakit, dan operatornya satu dokter minimal sudah mengerjakan 75 kasus emergensi di dalam 1 tahun. Ini kita koordinir menjadi suatu STEMI Center. Bagaimana kita mengkoordinir beberapa tempat pelayanan ini. Kita bikin STEMI Center. Kemudian rumah sakit yang hanya memiliki mesin ECG dan HP, kita sebut sebagai spoke. Kemudian kalau rumah sakit mempunyai obat fibrinolitik disebut sebagai hub. Dan kemudian dokter konsultan juga memiliki HP, HP-nya juga nggak terlalu mahal-mahal. Dan ambulans itu juga kita sediain, atau ambulans itu ada HP yang bisa mengirim, mentransmisi lokasi GPS seperti Gojek atau Grab. Kemudian dia juga bisa mengirim tele EKG. Sekarang, slide berikutnya. Sekarang ada pasien datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan di mana dia sifatnya sebagai spoke, slide, dan mengirim sinyal ke STEMI Center dan ke dokter konsultan. Dokter konsultannya kemudian membuka. Lanjut lagi slide. Slide berikutnya, dokter konsultan memberi jawaban kepada STEMI Center.
Betul, itu adalah STEMI anterior kirim ke hub untuk dilakukan fibrinolytik. Sehingga STEMI Center memberikan informasi kepada spoke, memberikan informasi kepada hub, dan memberikan informasi kepada ambulans. Silakan ambulans ambil pasien dari spoke, ditujuk ke hub. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini ambulans jalan. Ambulans jalan, HP di dalam ambulans itu tetap bisa mentransmisi ke STEMI Center dalam bentuk posisinya ada di mana, dan EKG, tele EKG-nya juga terkirim ke STEMI Center dan ke hub. Dan hub sudah siap bahwa saya akan menerima pasien STEMI dan saya siapkan fibrinolitik. Pasien sampai di hub tidak perlu dianamnesis, langsung diberikan fibrinolitik. Slide berikutnya. Setelah dilakukan fibrinolitik, fasilitas kesehatan yang bersifat sebagai hub, dia harus melaporkan lagi kepada STEMI Center dan kepada dokter konsultannya tadi hasil dari fibrinolitik. Kemudian, slide berikutnya, dokter konsultan ini menjawab, itu perlu dirujuk untuk dilakukan PCI. Pada saat pasien dirujuk memakai ambulans, slide berikutnya, ambulans ini tetap memberikan informasi kepada STEMI Center dan kepada dokter konsultan bahwa gambaran EKG atau EKG tele EKG-nya terkirim dan posisi ambulans ada di mana terekam, termonitor oleh STEMI Center maupun oleh dokter konsultan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pasien datang ke cath lab bersamaan dengan tim cath lab sudah siap di cath lab sehingga tidak menunggu terlalu lama, pasien tetap langsung dikerjakan. Slide berikutnya. Sekarang mau kita demonstrasikan. Silakan, di sini sudah ada beberapa tim kami. Kebetulan saya sebagai dokter konsultan, maaf Prof. Budi Yuli, mana Prof. Budi? Saya sudah membawa HP sebagai dokter konsultan. Kemudian ada petugas yang sebagai hub. Dan kebetulan ini adalah contoh sebagai STEMI Center. Silakan yang bertugas sebagai spoke mengirim data. Lah, HP saya bunyi, tutut-tutut pasien baru. Ya. Di sini saya melihat ada masuk ke HP saya identitas pasien, dia mempunyai seorang pasien dan dia punya BPJS. Kemudian EKG-nya semacam ini. Saya jawab, STEMI anterior kirim ke hub dilakukan fibrinolitik. Kemudian ini hub terima informasi dia. Terima informasi bahwa akan ada pasien untuk dilakukan fibrinolitik. Sampai di hub di sini pasien diberikan fibrinolitik. Nah, ini problemnya kalau aplikasi kadang-kadang masih ada hang. Ini aplikasi dimasuk saya di HP saya nggak bisa jalan, tapi nggak apa-apa. Ini hanya sebagai suatu demonstrasi saja. Nah, di hub di sini dia bisa melihat bahwa ambulan yang dikirim dari spoke tadi, dia berjalan sampai di mana, menuju ke titiknya dia. Dan ECG-nya itu juga terkirim ke fasilitas kesehatan yang kita sebut sebagai hub. Sampai di hub, dilakukan fibrinolitik. Slide berikutnya. Nah, kemudian setelah di hub, setelah dilakukan fibrinolitik, pasien dikirim kembali, data lagi dikirim kembali kepada center bahwa pasien itu kondisinya seperti apa. Sehingga dokter konsultannya yang memegang HP ini, dia bisa menjawab, oh oke, hasilnya bagus. Bagaimana klinisnya? Klinisnya bagus, silakan dirawat di hub. Tetapi kalau gambaran ECG-nya mengatakan bahwa itu tidak berhasil dilakukan fibrinolitik, berarti harus dilakukan tindakan prosedur yang lebih lanjut, yaitu dibawa kamar cath lab. Silakan dikirim ke PCI Center. Nah, ambulan yang membawa termonitor oleh STEMI Center dan termonitor oleh dokter konsultan yang membawa HP aplikasi tersebut. Dan dia tetap bisa memonitor tele EKG-nya. Di dalam ambulan bisa saja pasien terjadi aritmia, cardiac arrest, kita bisa memberikan instruksi. Jadi meskipun yang membawa ambulan adalah nurse, tapi nurse tetap kita latih dulu.
Silakan kasih ini, silakan diberikan ini, bahkan resusitasi pun harus Anda kerjakan dengan kita bantu. Slide berikutnya, kembali ke slide. Ya, terakhir. Ya. Jadi kesimpulannya, aplikasi yang kami sebut sebagai Cardivas ini adalah kardiovaskuler faster, maksud kami begitu. Ini akan memperpendek waktu iskemi. Kalau kami bisa memperpendek waktu iskemi, khusus pasien infak miokard, insya Allah pasien-pasien atau orang-orang yang berkunjung ke Jogja, kita bisa mengatakan Jogja aman untuk serangan jantung. Slide berikutnya adalah Jogja memang istimewa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.